Ciri-ciri orang ghafilin sibuk sama aib orang lain. Ciri-ciri orang ghafilin yang lalai masih sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalau kita seharusnya sebaliknya, kalau pengen naik kelas, tapi kalau level inilah yang ditegur oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut mereka al-mughtarrin atau al-maghrurin, orang-orang yang tertipu, atau disebut juga di Muqaddimah Hikam ulama su, bukan ulama sok, tapi sama sih. Su masokan beda umao, hampir sama. Pakai dalil tapi digunakan untuk kebencian. Pakai dalil tapi digunakan untuk mencari kesalahan. Nah ini. Dia bertauhid, teori-teorinya bagus, belajar sifat 20. Khatam kitab Sanusi. Syarahnya juga lengkap. Apa yang masalah di orang ini? Dia mengira bermakrifat kepada Allah itu cukup bil akli, dengan akalnya. Baca kitab beres. Nggak cukup. Itu kitab Sanusi disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi. Beliau menyempurnakan kitab itu dengan tarekat sufi. Maka di bagian belakang itu ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf. Karena beliau prihatin melihat orang-orang ahli kalam, ahli akidah, ahli sifat 20 kok malah berantem. Banyak ulama begini. Kalau buka YouTube banyak nggak? Banyak. Sama-sama kopiah hitam, ya. Sama-sama aswaja, sama-sama ahlus sunnah. Jadi nanti pemandangan yang menyedihkan di akhir zaman ini, perselisihan dan kebencian itu tidak lagi antar sekte-sekte, memang mereka berbeda, tapi mereka sebenarnya sama. Dan yang ketiga, tauhidun bisyuhud wa huwa lil muridin as-salikin. Tauhid yang syuhud. Tauhid dengan syuhud, apa maksudnya? Dia mengesahkan Allah dan menyaksikan keesaan Allah itu. Apa bedanya dengan yang keempat? Nah, ini yang kita jelaskan yang paling penting sebenarnya. Dan saya berdoa minimal yang hadir malam ini sampai di level yang ketiga. Maka nggak cukup ngaji kitab, mesti suluk. Di sini kan ada pesuluan, ikut suluk. Ya, teorinya begini. Tauhid bisyuhud, bertauhid mengesahkan Allah, memandang keesaan Allah, ketunggalan Allah, bisyuhud, dengan menyaksikan. Pertanyaannya, Allah fisik atau non fisik? Non fisik. Allah benda atau bukan benda? Kalau bahasa kampusnya, Allah itu transenden atau imanen. Pusing ya? Udah pakai bahasa kita aja deh. Allah itu bisa dibayangkan atau tidak bisa dibayangkan. Karena Allah tidak benda, tidak fisik. Tuhan yang kita sembah. Dalam bahasa Arab disebut alif lam lam ha. Allah. Meskipun saudara kita yang Nasrani menyebutnya Allah. Tapi teman saya orang Nasrani Libanon nyebutnya Allah. Orang Arab Kristen, Arab Katolik tetap nyebutnya Allah. Maka Allah itu nama yang sudah ada sebelum orang Arab ada.
Sudah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Allah. Masih ingat kisah Nabi Musa surat Thaha? Hai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya akulah Allah. Maka Allah menamakan dirinya dengan huruf alif lam ha. Allah. Jika ingin mengenal yang punya nama, sebutlah namanya. Inilah yang disebut dalam surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama penciptamu, pengatur alam semesta. Siapa nama Tuhanmu, penciptamu? Wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Jadi bacaannya apa? Allah. Maka salah satu cara awal tauhid bisyuhud namanya musyahadatul asma. Penyaksian nama. Ini tingkatan syuhud. Level satunya apa? Musyahadatul asma. Menyaksikan namanya berdiri di dalam diri sendiri, bercahaya di dalam qalbu. Itulah level tauhid ketiga. Maka mohon maaf, bukan melebih-lebihkan kaum sufi dan thariqah. Orang yang berbaiat lalu zikir qalbu, dia langsung naik kelas, walaupun tidak pernah nyantri, walaupun gak pernah kuliah, ke level yang ketiga. Meskipun dia gak tahu itu kelas apa. Ketika seorang mursyid mentalkinkan kepada si murid, masuklah nama Allah dari lisannya ke dalam lisan kolbunya. Disebut wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya. Di saat itulah dia masuk ke level 1. Di tauhid bisyuhud. Nama Allah yang kita masyhurkan berdasarkan hadis Nabi, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dengan riwayat yang berbagai macam. Allah memiliki 99 nama. Ini bukan pembatasan. Ini hanya contoh. Karena nama Allah banyak. Di hadis yang lain 120. Di hadis lain ditambah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maka minimal tauhid bisyuhud ini, dia akan melewati 9 tangga musyahadah. Maka siapa saja orang yang dia menaiki tangga Rahman, dia akan mencintai semua makhluk, hatta hewan yang dianggap hina.